Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah para santriwan dan santriwati kelas 8, langsung saja Ustadz akan menjelaskan materi fisika kita, yakni masih berkaitan tentang usaha. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan mencoba menjelaskan bagaimana tata cara menghitung usaha yang bekerja pada suatu benda jika gaya yang diberikan lebih dari satu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kalau seandainya nanti ada suatu benda, kita misalkan dia memiliki berat 1 kg. 1 kg. Ditarik menggunakan gaya, misalkan di sini gaya F1-nya atau gaya pertamanya dengan gaya 1 Newton. Kemudian selanjutnya dia juga ditarik menggunakan gaya yang kedua atau disebut juga dengan F2-nya. F2-nya berapa? Kita misalkan di sini 3 Newton. 3 Newton. Oke. Kalau dia seperti ini, kita dulu hitung terlebih dahulu sigma F dari kedua gaya tersebut dengan rumus sigma F sama dengan F1 atau gaya yang pertama kita tambahkan dengan F2 atau gaya yang kedua. Sama dengan F1 yang nilainya adalah 1 Newton, kemudian ditambah dengan F2 nilainya adalah 3 Newton. Maka 1 ditambah 3 adalah 4 Newton. Nah, seperti ini tata caranya. Oke, selanjutnya kalau seandainya gaya yang bekerja pada suatu benda lebih dari 2 tetapi arahnya berlawanan, seperti ini. Misalkan ada satu benda, dia memiliki berat misalkan 1 kg. Nah, 1 kg, gaya F1-nya atau gaya pertamanya itu kita misalkan 6 Newton. Kemudian gaya F2-nya berlawanan dengan arah gaya F1-nya. F2-nya nilainya kita misalkan 3 Newton. Nah, kalau seperti ini, tetap kita hitung sigma F-nya dengan rumus sigma F sama dengan F1 kita kurangkan. Kenapa kita kurangkan? Karena dia berlawanan dengan arah gaya F1-nya. F1-nya ke kanan, F2-nya ke kiri. Maka kita kurangkan F1 dikurang dengan F2. Sama dengan F1-nya, ini dia nilainya 6 Newton. Kemudian kita kurangkan dengan F2, ini dia nilainya 3 Newton. 3 Newton. Maka sama dengan 6 dikurang 3 adalah 3 Newton. Nah, seperti itu tata caranya. Ini ketentuan yang kedua. Oke, selanjutnya lagi Ustadz masuk contoh soalnya. Oke, misalkan nanti ada suatu benda, dia memiliki berat 2 kg. Oke, 2 kg. Ditarik menggunakan gaya misalkan F1-nya nanti dia 1 Newton. Oke. Sedangkan gaya F2-nya atau gaya yang keduanya, F2-nya di sini kita misalkan nanti 5 Newton. Nah, sehingga sehingga benda tersebut akan berpindah tempat sejauh berapa? Ustaz misalkan sejauh 10 meter. Oke, maka tata cara penyelesaiannya kita hitung dulu sigma F-nya dengan rumus sigma F sama dengan F1 kita tambahkan dengan F2. Kenapa? Karena dia searah. Kalau dia berlawanan arah kita kurangkan. Nah, nilai F1-nya ada di sini 1, ini dia 1 Newton ditambah dengan F2-nya berapa? Ini dia 5 Newton. Ditambah dengan 5 Newton sama dengan 1 ditambah 5 adalah 6 Newton. 6 Newton. Ini 6 ya. 6 Newton. Nah, kalau sudah dapat sigma F-nya, baru kita masukkan ke rumus usaha. Di mana rumus usaha itu sama dengan W sama dengan F kita kalikan dengan S. Sama dengan W-nya berapa?
F-nya berapa? Ini dia tadi, 6 Newton. Oke, 6 Newton kita kalikan dengan S. S ini dia nanti menunjukkan arah berpindahnya berapa? Ada 10 meter. Oke, kita kalikan dengan 10 meter. Oke, sama dengan 6 dikali 10 adalah 60 Newton meter, atau nanti satunya adalah joule. Oke, begitu tata cara penyelesaiannya jika gaya yang bekerja pada suatu benda lebih dari satu. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat Ustadz jelaskan. Kemudian untuk tugas di rumah, tolong kerjakan halaman 30, nomor 1, 2, 5, dan 7. Ingat ya, tugasnya adalah LKS halaman 30 nomor 1, 2, 5, dan 7. Sekian dari Ustadz, dan Ustadz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.